Interaksi ayam dengan burung, netralisme. Ayam dan burung yang berada di suatu lingkaran yang sama biasanya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua hewan ini hidup berdampingan, mencari makanan masing-masing, serta menjalani aktivitas tanpa memberikan dampak berarti terhadap kehidupan satunya. Ayam mungkin mencari biji atau serangga di tanah, sementara burung mencari makanan di pepohonan atau terbang di udara. Karena tidak ada pihak yang memperoleh manfaat maupun kerugian dan tidak ada interaksi langsung yang menyebabkan perubahan bagi salah satu organisme. Hubungan ini disebut netralisme. Keduanya hidup berdampingan tanpa hubungan ekologis yang signifikan. Interaksi pohon dengan tumbuhan bawah, kompetisi. Pohon dan tumbuhan bawah yang tumbuh berdekatan akan berebut cahaya, air, dan unsur hara. Pohon yang lebih tinggi sering menutupi sinar matahari, sehingga tumbuhan bawah mendapat cahaya lebih sedikit. Sebaliknya, tumbuhan bawah juga menyerap air dan nutrisi yang sama di lapisan tanah, karena keduanya memperebutkan sumber daya yang terbatas dan dapat saling menghambat pertumbuhan. Hubungan ini termasuk kompetisi. Interaksi daun mangga dengan rumput di bawahnya, antagonisme. Daun mangga yang gugur mengandung senyawa kimia alami yang dapat menghambat pertumbuhan rumput di bawahnya. Ketika daun mangga membusuk, senyawa itu masuk ke dalam tanah dan membuat rumput itu sulit tumbuh atau pertumbuhannya melambat. Pohon mangga diuntungkan karena berkurangnya pesaing di sekitar akarnya, sementara rumput dirugikan. Hubungan seperti ini termasuk antagonisme atau alelopati, yaitu interaksi ketika satu organisme menghasilkan zat yang menghambat organisme lain. Interaksi anggrek dengan pohon, komunalisme. Anggrek merupakan tumbuhan epifit yang menempel pada pohon besar untuk memperoleh tempat hidup yang lebih tinggi, mendapat cahaya cukup, serta sirkulasi udara yang baik. Meskipun menempel di batang pohon, anggrek tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Anggrek memperoleh unsur haranya dari udara, debu, atau air hujan yang tertampung di akarnya. Pohon tidak mengalami kerusakan maupun kehilangan unsur hara, karena hanya anggrek yang mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sementara pohon tidak dirugikan dan tidak diuntungkan. Maka interaksinya termasuk komensalisme. Interaksi lebah dengan bunga, mutualisme. Lebah datang ke bunga untuk mengumpulkan nektar sebagai sumber energi dan serbuk sari sebagai makanan bagi koloninya. Saat lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lain, serbuk sari yang menempel di tubuhnya membantu proses penyerbukan, sehingga bunga dapat membentuk biji, buah, dan berkembang biak. Dengan demikian, kedua organisme saling mendapatkan manfaat. Lebah memperoleh makanan, dan bunga terbantu dalam proses reproduksinya, karena manfaat bersifat timbal balik dan sama-sama menguntungkan. Hubungan ini disebut mutualisme. Interaksi benalu dengan pohon, parasitisme. Benalu merupakan tumbuhan parasit yang hidup menempel pada cabang atau batang pohon. Benalu mengambil air dan nutrisi dari jaringan pohon inangnya melalui akar penghisap. Pohon inang akan kehilangan sebagian nutrisi, daya tumbuh melemah, bahkan dapat terganggu proses fotosintesisnya karena sebagian cabang tertutup benalu. Sementara itu, benalu mendapatkan semua kebutuhan hidupnya dari pohon tanpa memberi manfaat apapun. Karena satu pihak dirugikan, pohon, dan pihak lain diuntungkan benalu, interaksi ini jelas termasuk parasitisme.
Interaksi jamur dengan pohon, saprofitisme. Jamur yang tumbuh pada batang pohon yang sudah mati atau bagian kayu yang sedang membusuk memperoleh makanannya dengan cara menguraikan bahan organik tersebut. Jamur mengeluarkan enzim untuk memecah kayu mati menjadi senyawa sederhana yang kemudian diserap sebagai nutrisi. Pohon yang sudah mati tidak dirugikan lagi karena tidak memiliki proses kehidupan dan tidak pula memberikan keuntungan apapun kepada jamur. Jamur hanya memanfaatkan bagian yang mati sebagai sumber makanan. Hubungan ini disebut saprofitisme, yaitu interaksi ketika organisme mengambil nutrisi dari makhluk hidup yang sudah mati atau bahan organik yang membusuk.